Halo teman-teman, sahabat Goal dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Auri Gendrawan di channel YouTube Goal Foto dalam program Goal Story. Oke, pada kesempatan hari ini kita mau sharing-sharing cerita lagi tentang pengalaman saya yang cukup berat dan menyakitkan tetapi amat berharga, yaitu pengalaman ketika saya tidak bisa memotret karena kecelakaan. Nah, gimana ceritanya kok saya nggak bisa memotret dan karena kecelakaan? Teman-teman nonton YouTube kita sampai selesai ya. Jadi waktu itu ceritanya terjadi pada tahun 2021 ketika saya sedang kuliah semester 6 menjalani PKL, praktek kerja lapangan, di sebuah studio foto di Sukoharjo. Saat itu sedang istirahat, mau makan siang, tiba-tiba saya di jalan mau nyebrang ditabrak dari belakang. Wah, ini memang kalau di jalan itu harus ekstra hati-hati kita ya. Terkadang kita udah hati-hati saja masih kena celaka, yaitu ya hari apes nggak ada yang tahu. Saat itu ketika terjatuh saya ditabrak, sempat bersih tegang gitu ya. Saya disalahkan karena nggak masang lampu sen dengan baik, dan saya juga tidak menyalahkan yang lain ya. Saya memang merasa terlalu tergesa-gesa saat itu ya, kesusu gitu ya. Jadi tergesa-gesa akhirnya terjadilah peristiwa itu. Kaki dihantam, jatuh, jadi T gitu ya, mau nyebrang ya, dari belakang nyikat saya. Yang nabrak saya ini jatuh, kita sama-sama jatuh. Yang nabrak kondisi dari luarnya cukup parah, kakinya berdarah, lecet-lecet. Sementara saya kelihatan aman, baik, karena saya pakai sepatu, pakai celana panjang. Tapi rasa sakit nyerinya luar biasa, dan saat itu saya masih positif thinking, nggak apa-apa ini, cuma sementara ini. Masih saya paksa untuk sholat. Nah, ketika sholat itu ternyata nggak karuan rasanya, kaki untuk duduk itu sakit banget, sampai akhirnya saya benar-benar nggak bisa jalan, hanya bisa jalan dengan satu kaki, engklek gitu ya. Sampai akhirnya oke lah, diurutkan itu, dibawalah saya ke tukang urut pijat itu ya. Baru disentuh kakinya ini aja ya, kaki kanan ya. Kaki kanan ini ternyata tukang urutnya ini nggak berani, jadi dia merasakan dari luar itu tulangnya ini tidak bosone ora gadok gitu ya. Jadi kira-kira kalau nggak patah ini retak gitu. Beliaunya ini nggak berani ngurut, akhirnya disarankan untuk di ronsen. Sebelum jauh ke situ saya dibawa ke dokter umum biasa, dikasih obat, tapi tetap nggak ada efeknya. Sampai akhirnya di ronsen lah, dan di titik itu adalah titik yang berat. Saya keluar hasil ronsennya itu nangis, kok bisa-bisanya ya kaki saya patah ini ya. Jadi itu pengalaman yang cukup berharga buat saya. Mungkin Sang Pencipta Allah memberikan pelajaran untuk saya. Nah, pelajarannya di sini. Saya mungkin waktu itu masih sangat muda, masih sekolah, masih kuliah, mungkin kelihatan sombong atau apa sebagainya, dikasih pelajaran ini. Jadi saya orangnya selalu optimis, selalu percaya diri, selalu bisa punya ambisi besar. Saat itu ambisinya memang tinggi, pengen cepet lulus kuliah, cum laude 3,5 tahun, pengen jadi yang terbaik dan lain-lainnya. Nah, mungkin dari kejadian itu saya diperingatkan. Oke lah, akhirnya saya terima, walaupun susah ya menerima hasil itu ya.
apalagi hasil yang tidak kita harapkan, hasil buruk. Kaki saya patah. Nah, jadi di punggung kaki ini teman-teman sahabatku, patah dua, satunya retak. Dan saat itu tindakannya kalau tidak dioperasi di gip ya, akhirnya dioperasi karena saya pengen cepat sembuh. Dioperasi, estimasi dokter kira-kira recovery itu nanti membutuhkan waktu 8 bulan. Saya sempat nangis itu bukan karena takut dioperasi ya sebenarnya takut ya, tapi lebih ke kok bisa-bisanya ya saya patah gitu loh, kaki saya patah, tidak pernah terbayang sebelumnya. Bisa-bisanya patah. Tapi dari kejadian itu oke lah, akhirnya jalan, dioperasi. Ternyata banyak orang yang kaget karena recovery penyembuhan itu berjalan cepat. Yang tadi diprediksi 8 bulan, ini 4 bulan udah normal lagi. Saya udah bisa jalan ya, walaupun agak dengkling gitu ya sikile ya. Jadi 4 bulan itu saya istirahat, gak motret, gak megang kamera. Nah, ini adalah titik terendah di dalam hidup saya saat itu ya, dan mungkin hidup saya saat itu juga, dan saya tidak ingin mengulang atau terjadi hal seperti itu lagi. Jadi kenapa kok bisa titik terendah? Karena saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain saat itu. Jangankan untuk motret, job foto dan lain-lain ya, untuk mengenakan memakai celana saja saya nggak bisa, perlu dibantu. Untuk jalan, untuk apa itu ya, walaupun hanya kaki saja ya, tapi ternyata kaki ini tumpuan ya, fondasi yang dampaknya sangat besar. Harus istirahat. Jadi saya saat itu dioperasi di pen, ada 3 ya pen yang menancap di kaki ini. Penyembuhan 4 bulan. 4 bulan itu saya lalui dengan perih, tangis, air mata, penuh luka, dan mohon ampunan kepada Sang Pencipta ya. Jadi saya dikasih obat, kurang lebih minumnya itu 4-3 kali dalam 1 hari. Ketika obat itu sudah minum, bereaksi, luka di dalam kaki itu mulai ini tidak begitu sakit, tidak begitu terasa. Tetapi ketika sudah berangsur lama, cenut terasa seperti itu, sakit banget ya. Saya nggak pernah berhenti nangis saat itu, berhenti nangis, berhenti berdoa, sampai-sampai saya bilang ke dalam diri saya, mohon sama Sang Pencipta, ya Allah, saya benar-benar nggak kuat. Kalau saya tahu Allah memberikan cobaan itu tidak sampai ini ya, tidak sesuai kemampuan hambanya itu kan. Saya saat itu berpikir, apakah saya mau tiada ini ya. Tapi akhirnya dengan semangat tadi dan tangis, air mata, luka, kesedihan, kekalahan itu bukanlah akhir. Ternyata dari situ jika kita mau menerima, mau introspeksi, kita bisa jadi lebih kuat. Dan 4 bulan tadi teman-teman saya nggak motret sama sekali, nggak megang kamera. Padahal kamera itu hobi, hal yang menyenangkan buat saya. Sampai akhirnya saya minta buat teman ya, maaf ya teman-teman, ini karena sore hari situasinya di desa, di kampung, jadi banyak yang aktivitas kegiatan. Oke, kita sambung lagi ceritanya. Jadi 4 bulan tadi nggak motret. 4 bulan itu lama buat saya, 2 minggu aja udah lama. Jadi hampir 1 bulan saya minta bantuan bapak, karena rumah saya di desa dekat persawahan, saya suka motret. Saya minta diboncengin naik motor, saya bawa kamera, saya pengen motret, istilahnya menggambar lah, mendokumentasi suasana sekitar gitu ya. Dan rasanya luar biasa saat itu ya, karena setelah sekian lama nggak motret, sampai akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk menerima order foto spot sepak bola. Saat itu saya dapat lemparan job dari temen namanya Tony Fotograf, Mas Tony, di lapangan Seraten.
karena saya orangnya overconfident, terlalu percaya diri, ternyata belum benar-benar sembuh. Ya tadi masih dengkleng, jadi jalannya masih pincang. Sampai akhirnya di lapangan tuh diliatin banyak orang itu ngeliatin kaki saya. Tapi dari situ saya pelan-pelan, dari kejadian kecelakaan patah kaki tadi, istirahat, nggak motret, nggak ngapa-ngapain, itu membuat mental saya jatuh, membuat depresi, membuat harapan hilang. Jadi wes patah kaki nih, ya kan, patah harapannya, patah impiannya, patah hati ini juga. Jadi saat itu ya memang situasinya anak muda fase-fase di lingkup tersebut ya, kita harus ikhlas ya. Jadi dari kejadian patah kaki, kecelakaan yang saya alami ini, saya dapat pelajaran penting. Pelajarannya bukan hanya hati-hati di jalan saja, pelajarannya yaitu bahwa kita juga harus bisa bersyukur, bisa ikhlas di dalam hidup. Nah, ini dua hal atau poin yang sangat berat. Itu kejadian tahun 2021. Saat ini sudah 2024. Terkadang kita lupa lagi akan hal itu. Dapat pelajaran, dapat rintangan, kita banyak ngeluh seperti itu ya. Jadi saat itu dibimbing sama Allah untuk bisa bersyukur. Oh iya, kita bersyukur masih hidup, diberikan nafas gitu ya. Oh iya, kamu harus ikhlas, kamu di sini gitu ya. Walaupun kamu pengen di sana tapi belum bisa, mungkin saatnya nanti. Kita nggak tahu waktu terbaiknya kapan. Ya akhirnya dari situ saya bisa motret lagi, bisa normal sampai sekarang. Alhamdulillah. Saya dulu sempat pengen cerita pengalaman ini, tetapi saya tahan-tahan. Terus kok nggak ada celahnya ya, saya sampaikan, saya ceritakan ke teman-teman semua. Siapa tahu apa yang saya alami ini bisa menjadi semangat untuk diri saya, pengingat untuk diri saya lagi, dan untuk teman-teman semua kan. Kalau ada istilah pengalaman itu guru berharga, bener banget itu. Pengalaman teman-teman, pengalaman saya, pengalaman kita semua ya. Kita harus saling support, harus saling mendukung, menginspirasi, membantu sesama itu kan ya. Oke teman-teman, sahabatku semua yang nonton kita, jadi dari pengalaman itu kita terus belajar, jangan sampai kita lupa ya dengan apa yang pernah kita dapatkan ya. Kejadian baik, kejadian buruk, semua itu ada berkah dan hikmahnya. Oke teman-teman, sahabatku, mungkin itu dulu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Kita cerita pengalaman pribadi, kecelakaan, patah kaki, tidak bisa memotret, berat ya. Karena itu hal yang saya cintai, hal yang saya sukai. Tapi dari situ banyak pelajaran yang bisa dipetik. Salah satunya ikhlas dan sabar tadi. Dan itu pelajaran yang maha berat dan sulit. Oke teman-teman, mungkin itu dulu. Kalau di dalam penyampaian video ini terdapat kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Kita sampai bertemu di kesempatan lainnya.